Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa hadir menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan. Di mana saya akan mengajak kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita sudah memasuki episode yang ke-104 ya, perikop 104. Yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, Matius 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua dengan judul perikop Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan bersaat teduh, dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu yang terambil dari Matius 24 ayat 1 dan 2. Tuhan, kami mohon urapi hati dan pikiran kami, tuntun kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu prinsip rohani yang harus kita pegang ya, di dalam kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita tidak boleh belajar atau menafsirkan Alkitab itu sesuka-suka hati kita dengan pola pikir kita, dengan ide kita, dengan pemahaman kita sendiri. Semuanya harus dikonfirmasi. Yang pertama-tama dari ayat-ayat lain, yang kedua kita juga harus mengkonfirmasinya dengan sejarah ya. Jadi nas ini sebenarnya adalah nas nubuat yang diucapkan oleh Yesus ya. Nubuat itu adalah profesi atau perkataan yang ia sampaikan yang kemudian terjadi di masa yang akan datang. Jadi Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya menunjukkan kepadanya bangunan-bangunan bait Allah. Mungkin saja mereka menunjukkan bangunan itu begitu megah, begitu indah, begitu bagus. Karena memang fokus dari kebanyakan pemimpin-pemimpin agama di era itu ya, imam-imam kepala adalah memperindah bait suci ya. Dan perlu saudara ketahui ini adalah bait suci kedua ya. Bait suci Herodes ya. Karena bait suci yang dulu juga sudah dihancurkan, diruntuhkan, dan dibangun ulang lagi di era Herodes di sekitar tahun 4 sebelum Masehi ya. Pada masa itu bangsa Israel dikuasai penjajahan Romawi. Ya, penjajahan Romawi itu saya lupa sekitar berapa ratus tahun sebelum Masehi terjadi. Ketika Alexander Agung atau Alexander the Great yaitu menguasai wilayah di Timur Tengah yang pertama-tama yakni Israel, saudara ya. Tetapi syukurnya di era itu orang-orang Romawi ya, penjajahan Romawi masih mengizinkan peribadatan bagi orang Israel tetap dilaksanakan ya, walaupun ada juga sih yang menghina, melecehkan dan menodai tempat-tempat ibadah mereka. Jadi kalau kita mengkonfirmasi sejarah, ya sejarah itu fakta nyata, karena kitab suci Tanakh, kitab suci orang Israel ya, Tanakh Ibrani yang juga dipakai oleh orang Kristen, itu usianya sudah ribuan tahun ya. Mulai dari zamannya Abraham, kemudian ke Musa, ya hitungannya itu sudah ada kurang lebih 1450 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus datang ya. Bahkan zaman Abraham itu lebih lama lagi daripada itu, saudaraku ya. Dan di masa itu tidak ada agama Kristen, tidak ada agama apapun. Di masa itu hanya ada relationship Tuhan yang dicatat oleh Tanakhnya Ibrani ya, orang Israel itu yang umurnya sudah ribuan tahun, yang
ada sampai hari ini itu adalah salinan-salinannya yang akurat ya. Karena begitu banyak salinan ribuan yang kalau dikonfirmasi kesalahannya cuma 0,000 sekian persen. Salah titik komanya doang saudara ya. Itu menunjukkan bahwa mereka punya pengabdian luar biasa untuk menjaga heritage mereka dari masa ke masa ya. Sehingga kitab suci yang lain kalau mengklaim katanya Abraham itu berasal dari ini, dari Palestina. Sementara Palestina di masa itu masih belum ada. Karena Palestina hari ini pun adalah nama negara yang notabene di dalamnya adalah orang-orang keturunan Arab. Tidak ada orang Palestina itu saudara ya. Jadi kalau ada orang yang mengklaim bahwa ini Nabi Isa, Yesus keturunan Palestina, tidak ada bukti sejarahnya yang mengkonfirmasi. Kenyataannya Abraham adalah orang Semit. Dia melahirkan Ishak. Abraham itu orang Semit ya. Sem, keturunan Sem, dia melahirkan Ishak. Ishak melahirkan Esau dan Yakub. Yakub adalah garis keturunan dari Israel. Yakub itu namanya diganti Tuhan menjadi Israel. Ya. Yakub akhirnya memiliki anak. 12 anak. Dan saudara perlu ketahui juga bahwa dari keturunan Yakub inilah ada nabi-nabi besar yang disebutkan di dalam Alkitab seperti Musa, Elia, dan semua tokoh-tokoh Raja Daud, Salomo, dan sebagainya itu berasal dari keturunan Israel atau keturunan Yakub. Jadi kalau ada orang bilang dari bangsa ini, dari Palestina, dari Irak, dari Babilonia, tidak ada bukti sejarahnya yang mengkonfirmasi hal itu. Ya saudara ya. Jadi kita harus mengkonfirm atau mengcross check apakah fakta yang kita pegang selama itu betul-betul dikonfirmasi oleh sejarah atau tidak. Karena kalau tidak, itu adalah keyakinan kita sendiri yang kita paksakan untuk menjadi kebenaran. Dan bagi orang Kristen kita tidak punya konsep yang seperti itu. Kita harus berani meng-cross check fakta yang kita yakini itu dengan sejarah. Benar nggak sejarah berbicara seperti itu? Bangsa Israel katanya bangsa yang baru. Benar nggak sejarah? Ternyata tidak. Bangsa Israel itu sudah dari sesuai dengan Tanakh Ibrani yang sudah umurnya ribuan tahun. Seperti itulah umur bangsa ini saudara ya. Jadi kita jangan punya keyakinan-keyakinan yang tidak dikonfirmasi oleh sejarah dan fakta. Kemudian nubuat Yesus ini apakah akurat? Apakah terjadi? Iya terjadi. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika murid-murid menunjuk kepada bait Allah, Yesus selalu berkata kepada mereka, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi sejarahnya saudara ya, Kekaisaran Romawi menguasai begitu banyak wilayah pada masa itu ya, khususnya di Timur Tengah juga. Jadi pada masa itu terjadilah yang namanya rasa muak, rasa geram dari orang-orang Yahudi ya. Karena mereka banyak kali mengalami pelecehan, dalam arti kata agama mereka dinodai, mereka beribadat tuh kadang-kadang ada orang-orang Roma yang arogan ya, penjajah-penjajah, bahkan prajurit-prajurit itu yang melakukan hal-hal yang sumbang. Seperti menyembelih babi yang notabene itu bagi bangsa Israel kan lokosher ya, tidak patut dimakan atau dalam bahasa Arabnya haram seperti itu. Tidak boleh seperti itu, tapi mereka dilecehkan, mereka beribadat juga mengalami pelecehan dan muncullah keinginan untuk memberontak. Dan itu dilakukan oleh yang namanya kaum Zelot. Saudara bisa baca di dalam Alkitab saudara ada disebutkan kaum Zelot ya. Zelot itu berakar dari kata bahwa mereka suka membawa pisau ya di dalam pakaian mereka untuk membunuh prajurit-prajurit Romawi. Maka istilah itu yang akhirnya mengacu kepada Zelot ya, pisau itu ya atau pedang itu. Nah, pemberontakan ini terjadi sampai pasca pelayanan Tuhan Yesus dan seterusnya, dan akhirnya mulai memuncak seperti itu. Orang-orang Romawi pun akhirnya mengambil tindakan di bawah kekaisaran Vespasianus kalau nggak salah ya. Tapi juga nggak tuntas sampai akhirnya di tahun 70 Masehi Vespasianus ini, maaf aja kalau salah saya ngomong saudara ya,
kaisar ini akhirnya memerintahkan anaknya, yakni bernama Titus, ya, yang dikenal dengan nama Jenderal Titus, untuk menyerbu Yerusalem. Akhirnya ia mengurung Yerusalem itu. Ya mengurung karena posisi dari Yerusalem itu nggak enak gitu, itu diserang seperti itu ya. Karena wilayah pegunungan, jadi itu diserbu terus dikurung, kayak di blokade seperti itu. Yang terjadi kemudian adalah bangsa Israel yang tinggal di Yerusalem, mereka akhirnya kehabisan sumber daya, tidak punya makanan, bahkan ada ibu yang tega memasak anaknya sendiri demi makan. Ada orang-orang yang keluar malam-malam untuk mencari sekedar akar kayu untuk dimakan. Dan kemudian terjadi pembantaian luar biasa di masa itu. Dan tidak hanya sampai di situ. Bait suci yang dimegah-megahkan, dibanggakan oleh orang Israel, oleh imam-imam kepala Yahudi, itu akhirnya diruntuhkan. Dan kenapa ayat ini kemudian tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain? Kenapa? Karena pada masa itu setiap batu di bait suci itu dicongkel. Setiap batu yang mendirikan bait suci itu dicongkel dengan harapan apa? Orang bisa menemukan emas. Karena bait suci itu memang identik dengan emas. Sebelumnya itu pernah terjadi salah satu kaisar ya, atau salah satu Herodes, raja di masa itu, mencuri atau mengambil paksa sekitar 12 talenta emas ya dari bait suci, sampai puncaknya dihancurkan, diruntuhkan oleh Jenderal Titus. Setiap batu dicongkel dengan harapan ada emas di situ. Karena sekali lagi emas itu adalah lambang kemurnian, lambang kemuliaan yang memang identik dengan bait sucinya orang Israel, saudara ya. Nah, hal ini digenapi, saudara. Bagaimana keadaan orang Kristen di masa itu? Orang Kristen udah duluan cabut, karena ada perintah oleh Tuhan juga ya. Di dalam tulisan-tulisan di dalam surat-surat para rasul itu dituliskan bahwa mereka akhirnya menyingkir. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa perjanjian yang pertama akhirnya sudah dihapuskan sama sekali. Pusat peribadatan bangsa Israel yang ada di Yerusalem, bait suci itu sudah runtuh. Maka tidak ada lagi eksklusivitas yang namanya sebuah bangsa. Saya orang Kristen tidak lantas membela bangsa Israel. Ya saudaraku ya, kalau bicara soal kemanusiaan, soal hukum perang dan lain sebagainya, saya tidak mau tahu. Karena saya cinta Indonesia. Saya jujur, saya nggak ngurus mau Israel ataupun Palestina, saya masa bodoh. Tidak satu kali pun saya berdoa bagi bangsa Israel, tidak ada sekalipun. Ya, sekali lagi, semua bangsa itu baik, tetapi apakah saudara menerima perjanjian yang kedua? Yakni keselamatan di dalam Yesus Kristus, itu yang paling penting. Bahkan kalau orang Israel pun tidak percaya kepada Yesus dan menolak Yesus, nah itulah yang terjadi kemudian kepada bangsanya. Kalau Tuhan ingin eksklusif bangsa Israel itu bangsa yang utama, yang terutama, maka ia akan memulihkan bangsa itu secara fisik, secara kerajaan atau secara bangsa, seperti itu. Dia akan pulihkan. Bahkan mungkin dia akan menyatakan kemuliaannya sama seperti yang menyatakan di era Salomo dan Daud. Tapi tidak Tuhan Yesus lakukan. Karena kerajaan Tuhan itu bukan di dunia ini. Kerajaannya ada di sorga, saudaraku. Jadi puncak pelayanan saudara di dunia ini bukanlah datang ke Israel. Bukan. Tetapi menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saudara akan dibawa ke dalam kerajaannya yang sesungguhnya. Di dalam keabadian, di dalam kekekalan. Tuhanlah empunya itu. Jadi pada waktu itu bangsa Israel yang ada di Yerusalem yang akhirnya terselamatkan, orang-orang Kristen kebanyakan ya diantaranya, itu akhirnya juga diaspora, tersebar kemana-mana. Makanya bangsa Israel itu bisa ada di berbagai-bagai bangsa. Pindah ke berbagai negara. Di Amerika banyak orang Yahudi, saudaraku ya. Di mana-mana mereka pindah. Ke Eropa juga banyak. Tetapi mereka tetap merindukan bisa kembali ke Yerusalem dan Tuhan bisa memulihkan seperti doa-doa dan syair-syair yang ada di dalam perjanjian lama. Bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Yerusalem. Tapi mereka gagal melihat ini. Bahwa Yerusalem itu bukan lagi sesuatu yang fisik.
bukan lagi sesuatu yang eksklusif sebuah suku bangsa. Yerusalem baru itu berbicara bahwa Tuhan Yesus akan menjadi raja atas segala bangsa, suku, dan bahasa. Makanya saya pribadi juga menolak ya bahwa eksklusivitas orang Kristen kalau bisa memanggil Tuhan dengan bangsa Yahudi, baru Tuhan akan ngeh. Enggak, semua bangsa, semua bahasa Tuhan dengar doamu. Ya, gak usah pakai Elohim, Yahweh dan sebagainya untuk mempesona Tuhan. Lalu Tuhan ngeh, oh dia panggil aku Elohim, oh dia panggil aku Yahweh, Yud-He-Vav-He. Aku langsung menengok, kata Tuhan. Enggak seperti itu. Dia tahu bahasa kita. Saudaraku, tidak perlu repot-repot. Ya, tidak ada lagi suku bangsa yang eksklusif hari ini. Semua bangsa, suku, bahasa itu sama di hadapan Tuhan. Apapun ras saudara, asalkan saudara percaya kepada anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia itu, Yesus Kristus, maka saudara pasti diselamatkan. Terimalah janji Tuhan. Pusat peribadatan yang tadinya sakramental itu penuh dengan kegiatan-kegiatan agamawi yang terpusat di Yerusalem, di Bait Suci, sudah tidak ada lagi. Maka setiap orang percaya bisa mencari Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan dimanapun saudara berada. Jadi bangsa Israel itu bukan lagi, bagi saya itu tidaklah tanah suci. Tanah suci itu ya di mana saudara berada. Di situ Tuhan Allahmu berada. Ya Tuhan berkenan. Ini konsep yang paling benar bagi saya. Jadi tidak lantas ketika saya menuju Yerusalem, lalu saya berkata, oh Tuhan, kehadiranmu sungguh luar biasa di sini. Saudara tahu di mana kehadiran Tuhan yang luar biasa? Seumur hidup saya merasa kehadiran Tuhan yang luar biasa itu justru ada di dalam penjara, ada di dalam rumah sakit, di mana ada orang merana yang butuh kasih Tuhan. Di situ saya merasakan kehadiran Tuhan itu luar biasa. Ketika saudara berjalan bersama Tuhan, di mana orang terhilang, orang terbuang, orang terabaikan di situ. Bukan di mana saudara di gereja yang hingar-bingar, lalu tarian-tarian dibuat, yang kadang-kadang melampaui hal yang seharusnya. Orang berpakaian layaknya imam dan raja, mulai meniup shofar atau trompet yang terbuat dari tanduk domba, tanduk binatang. Seolah-olah ketika itu, Tuhan langsung impresif, ya, terpesona dengan apa yang saudara lakukan. Enggak seperti itu. Saudara percaya kepada Yesus, saudara menaati firman-Nya, saudara sungguh-sungguh mengikuti Dia, menyangkal diri memikul salib, tidak usah yang aneh-aneh di orang Kristen, saudaraku. Tuhan berkenan dengan kehidupan saudara. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman yang disampaikan kali ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dan menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Tuhan tolong supaya kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu. Mampukan kami karena kami ini orang berdosa dan fana. Jauhkan kami daripada si jahat, jauhkan kami daripada pencobaan. Dan mampukan kami untuk menyangkal diri, memikul salib, menyenangkan Tuhan setiap waktu lewat tindak tanduk, lewat tutur kata dan kehidupan kami. Dimuliakanlah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih untuk saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kita di dalam doa. Besar harapan kami saudara bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih yang sejati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang sudah menebus kita. Sampai bertemu lagi di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus melimpah di dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.